Cilacap terkini, kunjungi Cilacap, Wamen Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia ajak perempuan Cilacap berdaya dan mandiri, eksklusif program Telusur Cilacap. Berdebat di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, ajak perempuan Cilacap berdaya dan mandiri untuk mengikuti pelatihan dan bantuan stimulan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cilacap. Wakil Bupati Cilacap, Forkompimda, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, pelaku usaha UMKM di Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan yang digelar dengan dialog interaktif dan pemberdayaan perempuan dan bantuan modal hari Selasa 29 April 2025 Telusur Cilacap. Tidak bisa memenangkan pilkada. Ya. Jadi saya adalah perempuan pertama yang memenangkan pilkada di Kabupaten Cilacap menjadi wakil bupati, sehingga mungkin pada periode ini, bukan mungkin, mudah-mudahan Ibu Wamen, pada periode ini perhatian terhadap kaum perempuan karena adanya saya program untuk pelatihan bagi kaum perempuan untuk menambah wawasan dan edukasi di luar pendidikan non formal, tentunya nanti juga berjalan seiringan dengan kegiatan PNM. Nah, wawasan, memiliki pengetahuan, perempuan juga kemudian dibantu akses permodalannya, diharapkan ke depan perempuan itu juga bisa berdaya, mandiri, dan tentunya meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri. Nah, itu untuk di Kabupaten Cilacap. Jadi di sektor UMKM-nya kita tingkatkan. Wakil Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, optimis kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan perempuan di Kabupaten Cilacap bisa lebih berdaya dan peningkatan ekonomi. Sementara itu, Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA Republik Indonesia, berharap pelatihan dan bantuan modal dapat menjadi tolak ukur dalam Cilacap yang lebih maju dan besar. Telusur Cilacap. Mimpi, pengen sekolah, pengen pintar, pengen sama, bisa dapat ilmu dari sekolah untuk bisa bekerja dan mandiri. Tapi apa yang Ibu Kartini lakukan? Beliau berani melangkah selanjutnya untuk memperjuangkan mimpinya. Jadi kalau saya katakan hari ini setiap dari kita sebagai baik lelaki ataupun baik perempuan, kita mempunyai mimpi yang sama, perjuangkanlah itu. Karena pada dasarnya hak seperti pada Undang-Undang Dasar 45, hak perempuan, hak manusia, hak bangsa kita laki dan perempuan itu sama. Hari Kartini dari Ibu Wabub mengundang. Jadi kita coba bagaimana mengimplementasikan Ruang Bersama Indonesia. Jadi kita akan bekerja sama, di sini ada Ibu PKK juga, bagaimana ruang-ruang terbuka dengan ramah anak, banyak fasilitas anak, fasilitas bermain, fasilitas olahraga, itu dibikin sebuah konsep untuk bisa menjadi ruang bertemu secara inklusi ya, dari lansia, anak, ini program-program akan masuk. Dan kebetulan kan hari ini juga ada untuk PNM, pelatihan, nah itu juga untuk perempuan ya, bagaimana pendampingan. Jadi dari Cilacap ini ya kita sudah ngobrol untuk bisa bekerja sama. Pertama UPTD udah ada, jadi bagaimana UPTD itu dibuat karena ada DAP non fisik sebenarnya yang turun tahun ini, anggaran untuk bantu Cilacap juga. Jadi bagaimana begitu banyak kekerasan KDRT atau tinggi ya di Jawa Tengah ini, karena dari programnya Kementerian PPPA ini kan kita juga sedang mengupgrade call center menjadi integrasi karena kan kita secara MOU PKS kan dari Direktorat TPPU, Direktorat dari Kapolri kan dari pembentukan Direktorat TPPU dan TPKS, dan kita udah MOU nih. Tinggal bagaimana sekarang kita turun UPTD-nya itu kita kerjasamakan atau kita berdayakan SDM-nya atau bekerja sama kemitraan dengan LSM atau para
yang sudah membantu korban, bagaimana diadministrasikan dengan baik sehingga anggaran-anggaran itu benar-benar bisa terpakai, dan pelatihan bagaimana siap sergap untuk menolong korban. Nah, itu juga yang kita bicarakan selain kita bikin ruang positif ya untuk anak-anak. Tapi balik lagi dari semua ini, saya bilang bagaimana kita bekerja sama antara DPRD, tentu Ibu PKK sebagai bottom grassroots, dan juga dengan Ibu Wabub, bagaimana menolong perempuan yang pertama dan memberikan wadah dulu. Yang pertama adalah edukasi family planning. Ibu-ibu harus punya ekonomi, tapi punya tanggung jawab untuk memberi anak kualitas. Jadi jangan sekedar jumlah saja, tapi ibu-ibu punya tanggung jawab untuk memberikan ekonomi, memberikan kualitas hidup kepada anak yang dilahirkannya. Tapi tentu ini tidak bicara perempuan saja, karena harusnya kan ini menjadi konsep sebuah keluarga yang harus menjadi saling tolong-menolong antara ibu dan bapak untuk menolong anaknya supaya anaknya bisa hidup baik dan berprestasi. Kira-kira itu sih programnya. Kalau total anggaran mungkin Bu yang disediakan dari pusat? Kalau nggak salah yang non fisik itu ada 400 juta yang akan diturunkan untuk non fisik ya, tapi jadi kita akan lebih gerak untuk pemberdayaan LSM-nya sama SDM-nya, memperkuat karena kita kan lagi bangun sistem. Jadi kalau di kementerian kami kita udah bekerja sama MOU juga dengan BCA. Jadi supaya sistem platformnya itu benar-benar terintegrasi secara online menggunakan teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi untuk bisa berintegrasi dengan cepat sehingga korban tidak 2 kali harus ditanya dari pusat turun nanti wawancara lagi di bawah karena udah korban kan. Nah, bagaimana kita bikin integrasi datanya itu rahasia dan korban terjaga, tapi itu bisa terintegrasi dengan UPTD yang ada di dalam. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.